Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat dokter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 431 sampai 435. Dia mencarimu. Ye Chong tercengang saat melihat wanita berbaju putih. Dia tidak menyangka itu kebetulan. Huang Dadong melirik Ye Chong, Song Qingwen dan yang lainnya dengan semacam penghinaan di matanya. Bukankah ini Ye Chong? Ye Chong tersenyum dan berkata, bukannya aku ingin menggertak orang, tetapi beberapa orang selalu mendatangiku dan datang membuatku merasa tidak nyaman. Dia berkata sambil menatap wanita berbaju putih, ini istriku, Xia Lili. Huang Dadong mencibir, dan kemudian menoleh ke Xia Lili. Lili, ini Ye Chong, teman sekelas sekolah menengah pertamaku. Kamu tidak mengenal satu sama lain. Xia Lili mendengus dingin, tapi tidak berbicara. Lili, jangan salahkan Ye Chong. Anak ini memang agak ekstrim, karena dia diprovokasi oleh gadis-gadis ketika dia masih sekolah, kata Huang Dadong dengan sengaja. Oh, Xia Lili mencibir penuh arti. Kegembiraan apa? Huang Dadong terkekeh dan berkata, aku ingat ketika Ye Chong menulis surat cinta untuk bunga kelas kita di sekolah menengah pertama, dia akan menjadi kodok dan ingin makan daging angsa. Pada saat itu, pada akhirnya, Ban Hua memberikan surat cintanya kepada guru. Lili mengangkat sudut mulutnya. Apa yang kamu katakan? Kamu berusia 9 tahun dan aku 3 tahun. Aku adalah kamu selain kamu, kenang Huang Dadong. Haha, Ye Chong, kamu pandai matematika, Xia Lili tertawa. Banyak orang di meja tertawa. Song Qingwen menatap Ye Chong dengan malu. Ye Chong tidak peduli. Itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Siapa yang tidak muda dan sembrono? Ada apa? Oh, Ye Chong, maafkan aku tidak bermaksud menertawakanmu. Kata Huang Dadong salah. Ye Chong mengangkat bahu, mengatakan bahwa dia tidak peduli. Huang Dadong melirik Song Qingwen dan yang lainnya, tersenyum dan berkata kepada Xia Lili, ketika mereka di sekolah, mereka suka bersama, dan mereka masih melakukannya sekarang, teman-teman di sekitar saya selalu orang miskin, dan mereka masih keluar selaras dengan kami. Kata Xia Lili pahit. Ye Chong benar-benar tidak memperhatikan orang-orang ini, dan minum teh sendiri. Melihat bahwa Ye Chong tidak menjawab, Xia Lili melanjutkan, Ye Chong, kan, setelah menghabiskan begitu banyak uang kemarin, apakah maksud Anda harus makan kotoran selama 6 bulan ke depan, jika Anda ingin saya mengatakan bahwa Anda orang miskin? Kamu tidak memiliki kekuatan itu. Mengapa kamu membeli ponsel semahal itu? Ini konyol. Ye Chong tersenyum. Kamu tidak perlu khawatir apakah kamu memiliki kekuatan atau tidak. Huang Dadong mencibir, Ye Chong, menurutmu, kamu seharusnya menghasilkan banyak uang selama bertahun-tahun. Ye Chong mengangkat bahu, tidak berkomitmen. Huang Dadong bertanya, tampaknya kamu, Ye Chong, telah berkembang dengan baik. Saya tidak tahu dari universitas mana kamu lulus. Ye Chong berkata, saya belum kuliah. Keluarga kami, Dadong, adalah mahasiswa top di Universitas Yucheng, dan telah menjalankan bisnis real estate di Yucheng sejak lulus, kata Xia Lili. Banyak orang memandang Huang Dadong dengan iri. Huang Dadong berpura-pura tidak berdaya, dan berkata sambil tersenyum, meskipun Yucheng adalah tempat yang bagus, konsumsinya juga tinggi. Lagi pula, ini adalah ibu kota provinsi, konsumsi di sana jauh lebih mahal daripada Luzuya. Saya membeli rumah dengan semua uangnya dan menghabiskan 3 juta. Hehe, Ye Chong, apakah kamu sudah membeli rumah di Luzu? Menilai dari penampilan Anda mungkin tidak tinggal di Luzu. Apakah Anda masih di pedesaan? Tanya Xia Lili. Ye Chong tersenyum. Apakah ada yang salah dengan pedesaan? Xia Lili mencibir. Benar saja. Dia adalah orang pedesaan, dan dia pergi ke kota untuk menjadi orang yang berbudaya, membeli ponsel mahal seperti itu. Saya benar-benar tidak dapat melihat status saya dengan jelas. Song Qingwen tidak ingin berbicara pada awalnya, tetapi melihat Huang Dadong dan Xia Lili meremehkan Ye Chong sepanjang waktu, dia juga sedikit tidak senang. Dia berkata, Huang Dadong,
saya. Mendengar bahwa perusahaan Anda telah disita, saya pikir Anda tidak perlu meremehkan orang lain seperti ini, seolah-olah Anda begitu baik. Huang Dadong tersipu, dan berkata dengan marah, "Kamu tahu Kentut, pantas saja kau selalu menjadi orang miskin, jadi bagaimana jika disegel? Apakah kejang sama dengan kegagalan, kalian jauh di belakang Wang Chao. Wang Chao awalnya memiliki titik awal yang sama dengan Anda, tetapi melalui usahanya sendiri, dia sekarang telah menjadi eksekutif perusahaan, dia melihat Anda, dan dia tidak tahu apa yang dia bicarakan setiap hari." Song Qingwen tersipu. "Apa maksudmu?" Huang Dadong mencibir. "Apakah Anda tahu mengapa saya datang ke pesta pernikahan Wang Chao hari ini?" "Bagaimana saya tahu?" Song Qingwen berkata dengan marah. Huang Dadong melanjutkan, "Saya sudah menanyakan bahwa bos besar anak perusahaan Chao memiliki tanah di distrik baru Luzhu. Selama Wang Chao dapat membantu saya dengan sepatah kata dan memperkenalkan bos itu kepada saya, jika saya dapat bekerja sama dengan bos itu, jangan berbicara tentang menyitanya. Bahkan jika bangkrut, saya dapat mendirikan kembali perusahaan real estate, yang 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Apakah Anda mengerti?" Xia Lili berkata sambil tersenyum. "Suamiku, apa gunanya memberitahu mereka ini? Apa yang mereka ketahui? Sekelompok orang bodoh ada itu saja." Huang Dadong memandang Ye Chong dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana dengan Ye Chong? Aku tidak menjagamu, aku akan memberimu posisi pengawas kebersihan, 1.005 sebulan." Ye Chong tidak pernah berbicara, hanya memandang Huang Dadong dengan main-main. Tapi Song Qingwen dan yang lainnya tidak bisa berkata apa-apa. Sepertinya Huang Dadong benar-benar memiliki kemampuan. Dia berbicara dengan jelas dan logis, yang menggertak Song Qingwen dan yang lainnya. Huang Dadong dan Xia Lili telah berbisnis di Yucheng, jadi mereka tidak mengetahui situasi di Luzhu. Jika mereka membaca seluruh berita setiap hari, mereka akan tahu bahwa bos besar yang mereka pikirkan sedang duduk di hadapan mereka saat ini, ditertawakan tanpa ampun oleh mereka. Sambil berbicara, Wang Chao masuk. "Kakak Chong, aku benar-benar minta maaf, ada terlalu banyak orang di luar, jadi aku telah mengabaikanmu." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, tidak ada yang namanya pengabaian, itu semua adalah orang-orangnya sendiri." Huang Dadong mendengus dingin, "Ye Chong, kamu sangat malu untuk setuju. Tapi Chao Zi hanya ingin bersikap sopan kepadamu dan memanggilmu Kakak Chong. Bagaimana mungkin kamu punya nyali untuk setuju?" Wang Chao tertegun, masih belum mengerti apa yang dimaksud sedang terjadi. Huang Dadong berjalan ke sisi Wang Chao dan berkata, "Chao Zi, selamat atas pernikahanmu hari ini. Aku tidak menyangka kamu baik-baik saja sekarang. Kudengar kamu adalah pengawas perusahaan anggur, itu saja. Bisakah kamu memperkenalkan saya ke Wang Chao? Bagaimana dengan bos besar perusahaan Anda?" Wang Chao memandang Ye Chong, lalu ke Huang Dadong, dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dia bertanya dengan dingin, "Anda ingin bertemu dengan bos besar kami? Apa yang sedang Anda lakukan?" "Benar, saya ingin bekerja sama dengan bos Anda dalam beberapa proyek real estate. Semua teman sekelas lama sekarang, Anda tidak akan membantu saya dengan pekerjaan ini, bukan?" Wang Chao tersenyum, "Ini masalah sepele, sangat mudah untuk ditangani." Huang Dadong sangat gembira, mengangkat segelas anggur dengan cepat, dan berkata, "Aku tahu kamu cukup setia, aku menghormatimu dengan segelas anggur." Saat dia berbicara, dia meminum anggur itu dalam sekali teguk. Kemudian, Wang Chao berkata sambil tersenyum, "Kamu mencari bos besar perusahaan kita. Dia ada di sini. Di sini, cepat dan bawa aku menemuinya." Chao mencibir, dan berkata kepada Ye Chong, "Kakak Chong, dia mencarimu." Huang Dadong tercengang, "Apa yang baru saja kamu katakan? Apakah kamu tidak mencari bos besar perusahaan kita?" "Ye Chong adalah orangnya, dia adalah bos besarku," kata Wang Chao. Baik Huang Dadong dan Xia Lili tercengang. "Chao Zi, jangan bercanda seperti itu," Wang Chao berkata sambil tersenyum. "Apakah menurutmu aku bercanda?" Huang Dadong sepertinya jatuh ke dalam gua es dalam sekejap. Ini sudah berakhir,
dia tidak pernah membayangkan bahwa bos besar yang dia cari ternyata adalah Ye Chong. Jika dia tahu sebelumnya, dia tidak akan pernah mengejek Ye Chong. Huang Dadong akan mati karena penyesalan, dengan wajah pahit, ingin menangis tapi tidak menangis. Awalnya, saya ingin menggunakan kesempatan kerjasama untuk memulai perusahaan saya sendiri lagi. Tapi kali ini harapan saya benar-benar hancur. Melihat ekspresi bingung Huang Dadong, Wang Chao mencibir dan berkata, "Huang Dadong, ketika kamu di sekolah, kamu memandang rendah orang lain, dan sekarang kamu masih seperti ini? Apakah kamu pikir kamu hebat, dibandingkan dengan Brother Chong? Kamu adalah bahkan tidak kentut." Huang Dadong menundukkan kepalanya dengan malu, tidak berani berbicara lagi, dan kembali ke tempat duduknya dengan wajah memerah. Xia Lili juga tercengang, sama sekali tidak sombong seperti sebelumnya. Song Qingwen dan yang lainnya segera datang dan bertanya pada Ye Chong dengan kaget. "Brengsek, Ye Chong, tidak, Saudara Chong. Apakah Anda benar-benar bos besar Cao Zi?" Ye Chong mengangguk. "Aku akan pergi Kakak Chong, kamu terlalu menjanjikan." "Benar, Kakak Chong, kamu tidak boleh melupakan teman lama kita." Semua orang dengan cepat memuji. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Perusahaan saya masih kekurangan orang. Jika Anda ingin datang, saya menyambut Anda." Melihat wajah panas Ye Chong, Song Qingwen dan yang lainnya, Huang Dadong cemburu dan menyesal. Jika dia memiliki hubungan yang baik dengan Ye Chong sekarang, perusahaan real estate-nya akan hidup sekarang. Tapi tidak ada obat penyesalan di dunia, bahkan, jika dia tidak mendengarkan kata-kata Xia Lili dan telah berprasangka buruk bahwa Ye Chong adalah hantu yang malang, dia mungkin tidak akan memperlakukan Ye Chong seperti itu. Memikirkan hal ini, dia menatap tajam pada Xia Lili. Xia Lili sangat ketakutan sehingga dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Pada saat ini, pasangan parubaya masuk. Itu adalah ibu mertua Wang Chao, Wang Guifan dan ayah mertuanya Jiang Zanglong. "Aku berkata mengapa kamu begitu bodoh? Ada begitu banyak tamu terhormat di luar. Apa yang kamu lakukan di sini?" Wang Guifan berkata dengan tidak senang. Jiang Zanglong melirik Wang Chao, dan berkata, "Kamu menikah dengan Xiao Yu sekarang, kamu harus memperhatikan identitasmu. Keluarga Jiang kami dianggap memiliki reputasi di Luzhu. Jika kamu bergaul dengan orang-orang yang meragukan ini di masa depan, itu akan memalukan bagi keluarga kita." Wang Chao tampak malu. Ye Chong tersenyum dan berkata kepada Wang Chao, "Kamu pergi keluar untuk menghibur orang lain, kita bisa makan dan minum sendiri." Wang Chao diam-diam meminta maaf dengan matanya, lalu menundukkan kepalanya, dan mengikuti Jiang Zanglong dan Wang Guifan keluar. Song Qingwen menghela nafas, dan berkata, "Istri Wang Chao cukup baik, tetapi ayah mertua dan ibu mertuanya cukup baginya untuk makan sepanci." Ye Chong tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, pintu gubuk dibuka lagi, dan seorang pemuda masuk. Semuanya, "Halo, saya saudara pengantin wanita, nama saya Jiang Nan, yang merupakan saudara ipar Wang Chao. Kalian semua adalah teman sekelas Wang Chao." Song Qingwen dan yang lainnya mengangguk dengan cepat. "Oh, jadi ini adalah saudara Wang Chao ipar. Senang bertemu denganmu." Jiang Nan tersenyum. "Seperti ini, ada beberapa tamu lagi di sini, dan aula agak ramai. Tapi aku sudah menyiapkan meja di dapur belakang. Tolong bantu saya, rumah ini dikeluarkan, kamu pergi dan makan di dapur belakang." Setelah mendengar ini, semua orang berhenti. Mereka juga datang untuk menghadiri pernikahan, dan amplop merah juga diberikan. Jadi mengapa membiarkan mereka pergi ke dapur belakang? Ini benar-benar tidak memperlakukan mereka sebagai manusia. Terlihat dari hal tersebut bahwa posisi Wang Chao dalam keluarga ini sangat memprihatinkan. Song Qingwen adalah orang pertama yang tidak bahagia. Ini bukan hanya masalah di mana mereka makan, tetapi juga masalah wajah Wang Chao. "Mengapa, kami juga tamu? Kami semua adalah teman Wang Chao. Mengapa kami pergi ke dapur belakang untuk makan malam? Tidak ada cara untuk menghibur orang seperti ini. Pelayan keluargamu, bagaimana dia bisa memperlakukan teman-temannya seperti ini?" Jiang Nan masih tersenyum sekarang. Tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan semua orang,
dia segera memasang ekspresi galak. Cao Nima, apa yang kalian kentut? Simpan wajah, jangan bersulang dan menolak makan anggur berkualitas, keluar dari sini. Ye Chong tertawa dalam hatinya, keluarga Jiang benar-benar aneh. Melihat tatapan kejam Jiang Nan, dia tahu dia berada di dunia bawah tanah. Song Qingwen dan yang lainnya semuanya adalah pekerja kerah putih. Jadi mereka semua menundukkan kepala ketika berani berbicara. Brengsek, malu di wajahmu, sekelompok bajingan, kamu hanya mau pergi karena memarahimu. Keluar dari sini, Jiang Nan terus mengutuk. Song Qingwen menarik lengan Ye Chong, dan berkata dengan suara rendah, bagaimana kalau kita pergi ke sana? Ye Chong sedikit tersenyum, dan menyesap anggur, tidak, aku akan makan di sini hari ini. Dia tidak mau membuat masalah, tetapi dari dia mulai masuk. Sampai sekarang, dia telah melihat bahwa keluarga Jiang memperlakukan Wang Chao. Keluarga Jiang sama sekali tidak memperlakukan Wang Chao sebagai menantu mereka, lebih seperti mereka memperlakukannya seperti anjing, mengencingi kepalanya. Ye Chong tahu bahwa jika dia tidak peduli lagi, Wang Chao akan benar-benar kalah dengan keluarga Jiang di masa depan. Jiang Nan memelototi Ye Chong dan berkata, apa-apaan kamu, apakah kamu tahu siapa aku? Apakah kamu berani berpura-pura dibandingkan denganku? Bagaimana aku tahu siapa kamu? Ye Chong tertawa. Paman keduaku adalah Brother Biao dari Dongsing Society, aku akan menyelamatkanmu hari ini. Dan cepat keluar dari sini, kalau tidak, jangan salahkan aku karena melakukannya, aku tidak peduli teman sekelasmu seperti apa, kamu baru saja memotong kakimu. Teriak Jiang Nan, Ye Chong merasa bahwa nama-nama keluarga Jiang agak familiar barusan. Baru sekarang saya tahu bahwa Jiang Zanglong adalah kakak laki-laki tertua Jiang Zangbiao, dan Jiang Nan ini adalah keponakan Jiang Zangbiao. Saya tidak berharap itu menjadi kebetulan seperti itu. Jangan keluar, apakah kamu mencari kematian? Jiang Nan memarahi. Pada saat ini, pintu didorong terbuka, dan Jiang Zangbiao masuk dari luar. Saya, Tuan Ye, saya mendengar Anda ada di sini, saya benar-benar tidak menyangka Anda akan datang ke pernikahan keponakan tertua saya, ini benar-benar mengejutkan saya, sungguh suatu kehormatan. Jiang Zangbiao berlari ke Ye Chong dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Ye, saya tidak menyangka Anda memberi saya wajah seperti ini, Anda bahkan datang ke pernikahan keponakan tertua saya, ini membuat saya tersentuh, sungguh, saya bahkan tidak tahu katakan saja sesuatu. Saat dia berbicara, mata Jiang Zangbiao memerah, dan air mata mengalir di matanya. Ye Chong dengan cepat berkata, saya menghadiri pernikahan teman sekelas saya Wang Chao, dan dia adalah pengantin pria. Jiang Zangbiao mengeluarkan "oh" dan menggaruk kepalanya karena malu. Pada saat ini, Jiang Nan berkata dengan ragu-ragu, paman kedua, mengapa kamu ada di sini? Sebenarnya, Jiang Nan biasanya tidak ada hubungannya dengan paman keduanya, tetapi dia sering menggunakan reputasi Biaoge di asosiasi Dongsing, ditipu di luar. Dia tahu bahwa paman keduanya Jiang Zangbiao adalah orang yang kejam, tetapi baru saja dia melihat Jiang Zangbiao sangat menghormati Ye Chong. Dia benar-benar tercengang, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Baru saat itulah Jiang Zangbiao melihat Jiang Nan berdiri di sampingnya. Dia bertanya kepada Jiang Nandao, kamu bocah, apa yang kamu lakukan di sini? Song Qingwen sangat pintar sehingga dia sudah melihat petunjuknya. Paman kedua, yang lebih kejam ini tampaknya sangat menghormati Ye Chong. Mungkin dia berutang uang kepada Ye Chong. Memikirkan hal ini, Song Qingwen mendengus dingin. Anak ini ingin mengantar kita ke dapur belakang untuk makan malam. Apa? Jiang Zangbiao memarahi. Apakah kamu begitu bodoh sehingga kamu berani membiarkan Tuan Ye pergi ke dapur belakang untuk makan malam? Jiang Nan tercengang, sedikit bingung dengan omelan Jiang Zangbiao. Dia tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama, jadi dia berkata dengan terbata-bata, paman kedua, apa maksudmu? Apakah kamu kenal anak ini? Berbicara tidak hormat pukul dia. Namun, setelah dipukuli oleh Jiang Zangbiao, dia tidak marah sama sekali. Karena di mata Jiang Nan, Jiang Zangbiao adalah karakter yang luar biasa. Paman kedua,
Apa yang terjadi? Jiang Nan bertanya dengan wajah pahit. Jiang Zhangbiao mengabaikan Jiang Nan, dan bergegas ke Ye Chong untuk meminta maaf. Tuan Ye, keponakan tertua saya sakit jiwa. Anda pasti tidak memiliki pengetahuan seperti dia. Song Qingwen dan yang lainnya terkejut. Jiang Zhangbiao meminta maaf kepada Ye Chong ketika dia tidak setuju dengannya. Sayang sekali, Huang Dadong dan Xia Lili di sebelahnya juga kaget. Siapa sangka Ye Chong memiliki latar belakang seperti itu. Bahkan bos geng memperlakukannya dengan sangat hormat. Pada saat ini, Jiang Zhanglong dan istrinya masuk. Ketika mereka melihat Jiang Zhangbiao di sini, wajah mereka tiba-tiba menjadi suram. Segera setelah itu, Wang Guifan menemukan bahwa wajah putranya yang berharga merah dan bengkak, yang membuatnya takut. Jadi dia buru-buru bertanya apa yang terjadi. Jiang Nan tidak punya pilihan selain memberitahu mereka masalah ini. Apa, dipukuli oleh paman keduamu? Wang Guifan menyipitkan matanya. Bu, itu salahku, paman kedua memukulku. Kata Jiang Nan, dia memiliki kekaguman misterius untuk paman keduanya. Wang Guifan memandang Jiang Nan dengan cemas, bertanya-tanya apakah pikiran anak itu rusak. Hehe, Jiang Zhangbiao, kamu benar-benar semakin mampu, kamu sama sekali tidak memperhatikan kakak laki-lakiku. Jiang Zhanglong mencibir, tidak ada yang berani memukul anaknya. Benar, hari ini adalah pernikahan kakak tertuamu, dan kamu datang ke sini untuk membuat masalah. Apa niatmu? Kata Wang Guifan sinis. Jiang Nan dengan cepat berkata, Ayah, ini bukan kesalahan paman kedua saya, ini salah saya. Meskipun Jiang Nan tidak tahu apa yang salah dengannya, paman keduanya berhak memukulnya. Jiang Zhanglong menjadi semakin marah. Jiang Zhangbiao, lihat apa yang telah kamu lakukan pada keponakan tertuamu. Aku tidak peduli jika kamu pergi sendirian, tapi jangan bawa keponakan tertuamu ke tempat yang salah. Nan, aku sudah berapa kali ku bilang, jangan berhubungan dengan orang seperti ini. Wang Guifan berkata dengan marah. Jiang Zhangbiao mendengus dingin. Kamu pikir aku ingin kembali? Jika bukan karena pernikahan Tuan Ye, aku tidak akan datang hari ini. Bahkan memberimu undangan, Wang Guifan memutar matanya dan berkata, apa Tuan Ye? Saya pikir itu hanya sekelompok kroni. Jiang Zhangbiao berkata dengan suara dingin, kakak ipar, sebaiknya kamu lebih sopan, tidak masalah jika Anda memarahi saya. Tetapi jika Anda berani tidak sopan kepada Tuan Ye, jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda. Jiang Zhanglong mendengus, apakah kamu masih ingin memukul adik iparmu? Ini kebalikan dari langit, kamu benar-benar sapi sekarang, itu semua karena ayahku tidak mendisiplinkanmu sejak kecil, biarkan kamu menjadi bajingan kamu sekarang. Saudaraku, apakah kamu masih memiliki wajah untuk mengatakan hal-hal seperti itu? Apakah kamu tidak tahu mengapa aku keluar untuk bermain-main? Kata Jiang Zhangbiao. Jiang Zhanglong mendengus dingin dan berhenti berbicara. Jiang Zhangbiao juga marah, dan api jahat di dalam hatinya tersulut, dan dia berkata dengan penuh semangat. Ayah kami meninggal lebih awal dan mewariskan harta keluarga Jiang kepada kami berdua. Saya masih muda saat itu, dan ayah kami berkata dengan sangat jelas, Anda akan bertanggung jawab atas semua properti terlebih dahulu, dan saya akan memberikan setengahnya kepada saya ketika saya besar nanti. Bagaimana dengan Anda? Anda mengambil alih semua properti, dan Anda bahkan tidak memberi saya uang untuk pergi ke kuliah. Saya tidak punya pilihan selain keluar dan main-main, ya. Sudah bertahun-tahun, kamu mungkin belum melupakan hal-hal ini. Hehe, Jiang Zhangbiao, tidak heran kamu datang ke sini tanpa diundang. Jadi kamu datang ke sini untuk memperjuangkan harta keluarga. Wang Guifan berkata dengan cara yang aneh. Jiang Zhangbiao mendengus dingin. Jadi saya tidak memiliki tujuan ini. Tetapi sekarang saya telah berubah pikiran. Mari kita bagi harta keluarga hari ini, awalnya. Pernikahan keponakan tertuanya, dan Jiang Zhangbiao tidak ingin membuat masalah. Tapi Jiang Zhanglong dan istrinya benar-benar keterlaluan. Karena percakapan sudah sampai pada titik ini, mereka hanya merobek kulit mereka dan memperjelasnya. Song Qingwen dan yang lainnya tercengang, mengapa begitu cepat menjadi drama etika keluarga? Lihatlah Ye Chong lagi.
masih duduk sambil minum teh dengan santai. Kulit Wang Guifan menjadi gelap, dan dia tahu di dalam hatinya bahwa setengah dari properti keluarga Jiang saat ini adalah milik Jiang Zhangbiao. Namun, jika setengahnya diberikan kepada Jiang Zhangbiao, itu akan menjadi kerugian besar bagi keluarga mereka. Bagaimana mungkin Wang Guifan rela menyerahkan lemak di bibirnya? Jiang Zhanglong memutar matanya dan berkata sambil mencibir, "Jiang Zhangbiao, jangan lupa bahwa wasiat ayahmu di awal mengatakan bahwa kamu hanya dapat membagi setengah dari harta ketika kamu mampu mengelola harta dengan baik. Sebelumnya, kemampuan apa yang Anda miliki untuk mewarisi properti keluarga dan menyerahkan properti itu kepada Anda? Apakah Anda ingin melihat Anda menghancurkan properti yang diperoleh ayah kami dengan susah payah?" Jiang Zhanglong mencibir. "Bagaimana Anda tahu saya tidak bisa? Haha, bagus, karena kamu sangat percaya diri. Mari kita coba." Jiang Zhanglong mencibir. Jiang Zhangbiao bertanya, "Bagaimana cara mencobanya?" Jiang Zhanglong membawa tas kerja dan mengeluarkan kontrak darinya. "Ini adalah proyek kerjasama antara rencana keluarga Jiang kami dan keluarga Jiang," kata Jiang Zhanglong, "dengan keluarga Jiang." Jiang Zhangbiao bertanya dengan heran. Keluarga Jiang adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Luzhu. Kapan Jiang Zhanglong begitu kacau sehingga dia bisa bekerja sama dengan keluarga Jiang? Nyatanya, kontrak ini hanya dibuat secara sepihak, dan Jiang Zhanglong baru saja mengundang wakil manajer keluarga Jiang untuk makan. Selain itu, wakil manajer tidak memberinya muka sama sekali saat itu. Sikapnya sangat dingin, dan dia bahkan tidak melihat kontrak Jiang Zhanglong. Sekarang Jiang Zhanglong mengambil kontrak ini lagi, hanya untuk mempermalukan Jiang Zhangbiao. "Hei, jika kamu dapat menegosiasikan kontrak ini, itu akan membuktikan bahwa kamu memiliki kemampuan yang cukup, apalagi setengah dari properti. Jadi bagaimana jika seluruh properti keluarga Jiang diserahkan kepadamu?" Jiang Zhanglong tertawa. Nyatanya, dia tahu betul di dalam hatinya, bagaimana mungkin keluarga kecil Jiang bisa bekerja sama dengan keluarga Jiang. Jiang Zhangbiao terdiam sesaat, dia secara alami tahu apa yang diwakili oleh keluarga Jiang. Bagaimana raksasa itu bisa bekerja sama dengan keluarga Jiang? Dia juga menebak di dalam hatinya, ini adalah Jiang Zhanglong yang mempersulitnya, beri dia tugas yang mustahil. Benar saja, Jiang Zhanglong melanjutkan, "Jika Anda tidak dapat menegosiasikan kontrak ini, maka Anda tidak boleh datang ke sini di masa depan. Jangan berpikir untuk membagi properti keluarga. Bagaimana?" Wang Guifan menambahkan bahan bakar ke samping. "Bukankah kamu orang baik barusan? Bukankah itu lebih genit? Bukankah itu memperdebatkan properti keluarga? Mengapa kamu pengecut sekarang?" Jiang Zhangbiao tersipu, tidak setuju atau menolak. Pada saat ini, Ye Chong berdiri, menepuk bahu Jiang Zhangbiao dan berkata, "Berjanjilah padanya, bukankah hanya untuk bekerja sama dengan keluarga Jiang? Apa yang begitu sulit tentang masalah sepele seperti itu?" Setelah mengatakan ini, Jiang Zhanglong dan Wang Guifan keduanya tertawa, dan mereka memandang Ye Chong seperti orang bodoh. "Haha, apa yang kamu bicarakan adalah masalah sepele. Sepertinya kamu tidak tahu apa yang diwakili oleh keluarga Jiang di Luzhu." Wang Guifan tertawa. Jiang Zhanglong juga tidak sopan. "Saya benar-benar tidak mengerti, bagaimana anak itu, Wang Chao, tahu begitu banyak senjata gunung, dia benar-benar kehilangan nilainya." Ye Chong tidak marah, tetapi hanya diam-diam menatap Jiang Zhangbiao. Jiang Zhangbiao sekarang mempercayai Ye Chong tanpa syarat. Dia tahu bahwa sejak Ye Chong berkata demikian, pasti ada alasannya. Jadi Jiang Zhangbiao tidak ragu sama sekali, dan langsung mengikuti instruksi Ye Chong dan mengambil alih kontrak di belakangnya. "Oke, aku berjanji padamu." Jiang Zhanglong senang di dalam hatinya. "Hei, kalau begitu simpan kata-katamu, aku akan memberimu 3 hari, dan aku tidak peduli apakah kamu pergi ke pintu rumah Jiang dan berlutut atau gunakan cara apapun. Bagaimanapun, selama kamu bisa menandatangani kontrak, seluruh harta keluarga Jiang adalah milikmu. Jika kontrak tidak dapat ditandatangani, kamu tidak akan pernah mengkhawatirkan harta keluarga di masa depan." Wang Guifang melanjutkan. Ye Chong tersenyum dan berkata,
Bukankah ini hanya untuk menandatangani kontrak? Bagaimana bisa begitu merepotkan? Saya akan menelepon sekarang dan membiarkan keluarga Jiang datang. Jiang Zanglong hendak tertawa terbahak-bahak. Ini memaksamu untuk bertindak segar dan halus. Keluarga Jiang akan datang setelah kamu menelepon. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Amerika Serikat memuja Zhenhua? Ye Chong tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan Jiang Zanglong. Jadi dia langsung menghubungi nomor telepon Jiang Chongchong. Halo, Ye Chong, di mana kamu? Mengapa Anda ingat menelepon saya? Di ujung lain telepon, suara Jiang Chongchong berdering. Nadanya cukup bahagia. Ye Chong berkata, saya menghadiri pernikahan teman sekelas, dan saya ingin meminta sedikit bantuan dari Anda. Oh, ternyata aku sedang mencari sesuatu. Jiang Chongchong memiliki nada mencela. Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. HMPH, aku tidak akan menggodamu lagi. Katakan padaku, ada apa? Saudari Chongchong, seorang teman saya ingin bekerja sama dengan keluarga Jiang dalam sebuah proyek. Alangkah baiknya jika Anda dapat lebih mendukung saya, kata Ye Chong. Jiang Chongchong berkata lugas. Ye Chong berkata, oke, saya akan mengirimkan alamatnya nanti. Semua orang mendengar apa yang dimaksud Ye Chong dengan menelepon, seolah-olah mereka benar-benar memanggil seseorang. Tapi Jiang Zanglong tidak percaya bahwa Ye Chong menelepon keluarga Jiang. Dia mencibir, hehe, kenapa kamu berpura-pura? Saya tidak tahu siapa yang dipanggil ke sini. Jangan panggil keluarga Hai, keluarga He. Jangan lupa, kami ingin keluarga Jiang. Ye Chong tidak repot-repot memperhatikan Jiang Zanglong, dan mengirimkan alamatnya ke Jiang Chongchong. Dia baru menyadari kenyamanan smartphone sekarang, dan dia menambahkan WeChat dengan Jiang Chongchong, dan dia dapat berbagi langsung dengan alamatnya. Saat ini waktu pengantin wanita Jiang Yuhe dan Wang Chao masuk. Jiang Yu sedang sibuk menghibur orang lain barusan, dan tidak melihat Jiang Zhangbiao masuk. Melihat Jiang Zhangbiao di sini, dia segera menunjukkan ekspresi terkejut, dan berkata sambil tersenyum, paman kedua, Anda di sini juga. Meskipun Jiang Zhangbiao dan Jiang Zanglong memiliki hubungan yang buruk, dia dan keponakan tertua ini sangat baik. Dia berkata sambil tersenyum, tentu saja keponakan tertua saya akan menikah hari ini. Bagaimana saya tidak bisa datang? Kemudian, dia memandang Wang Chao lagi, dan memandangi anak ini dari atas ke bawah. Jika kamu berani menggertak Xiaoyuku di masa depan dan membuat Xiaoyu merasa bersalah, aku akan memotong tanganmu. Wajah Wang Chao berubah menjadi hijau karena ketakutan, dan dia mengangguk dengan cepat, tidak, aku pasti akan mencintai Xiaoyu sangat banyak, jangan biarkan dia marah. Jiang Yu menjulurkan lidahnya, menatap Jiang Zhangbiao putih, dan berkata, paman kedua, apa yang kamu lakukan? Kamu menakuti suamiku. Jiang Zhangbiao tersenyum, dia belum memasuki kamar pengantin, dan dia sudah mulai melindungi suaminya. Hehe, Jiang Yu menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Pada saat ini, Wang Guifan menarik Jiang Yu ke belakangnya dan berkata, kamu jangan bergaul dengan orang seperti ini di masa depan, sudah berapa kali aku memberitahumu? Jiang Zanglong mencibir. Benar, Xiao Yu, kamu tidak tahu, segera keluarga kita akan mati itu tidak ada hubungannya dengan paman keduamu, dan kamu tidak perlu memanggilnya paman kedua lagi. Jiang Yu tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi mendengar keributan di luar. Semua orang melihat keluar pintu, hanya untuk melihat kecantikan muda berpakaian bagus berjalan menuju kamar mereka dengan sikap elegan. Wanita cantik ini bertubuh tinggi dan langsing, memancarkan aura dingin yang membuat orang hormat dan tidak berani melecehkannya. Penampilan si cantik langsung menarik perhatian para tamu di pesta pernikahan tersebut. Meskipun kecantikan ini tidak mengenakan gaun pengantin, tetapi hanya setelan all profesional, dia lebih menarik perhatian daripada pengantin wanita dalam gaun pengantin. Keindahannya tidak lain adalah Jiang Chongchong. Di belakangnya, ada dua pengawal yang memakai kacamata hitam dan wajah muram. Mereka bertiga langsung masuk ke dalam gubuk. Jiang Zanglong tercengang. Dia pernah melihat foto wanita ini sebelumnya. Ini adalah Jiang Chongchong,
putri tertua dari keluarga Jiang. Bagaimana dia datang ke sini? Mungkinkah anak itu benar-benar menelepon ke sini? Mustahil, apa identitas anak ini? Bisakah keluarga Jiang benar-benar dipanggil? Memikirkan hal ini, dia menatap Ye Chong dengan tak percaya. Mata Huang Dadong tertuju pada Jiang Chongchong. Jiang Chongchong ini sangat cantik. Dibandingkan dengan dia, istriku seperti ayam tua. Saya melihat Jiang Chongchong melihat sekeliling gubuk, lalu berjalan langsung ke Ye Chong, dan berkata sambil tersenyum, "Ye Chong, maaf, saya agak terlambat, kurang dari 10 menit. Sejak Nima menutup telepon-telepon, jadi sudah terlambat. Dan keluarga Nona Jiang yang agung sebenarnya meminta maaf kepada Ye Chong karena terlambat." Ini terlalu gila. Ye Chong tersenyum, "Saudari Chongchong, tolong, saya harus pergi ke sana sendiri." Jiang Chongchong berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, bagaimanapun, saya juga bekerja di luar, jadi saya mampir." Setelah itu, Ye Chong menelepon Jiang Zhangbiao, berikan kontraknya pada Jiang Chongchong. Dia berkata, "Ini teman saya, keluarganya memiliki proyek dan ingin bekerja sama dengan keluarga Jiang. Ini kontraknya, Saudari Chongchong, apakah Anda ingin melihatnya?" Jiang Chongchong berkata, "Jangan membacanya, tanda tangani saja." Ye Chong berkata, "Saudari Chongchong, Anda harus melihat, bagaimana jika Anda merasa kehilangan uang? Penandatanganan kontrak sudah merupakan keuntungan besar bagi keluarga Jiang kami, dan saya hanya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Faktanya, keluarga Jiang sama sekali tidak peduli dengan kontrak sekecil itu. Tidak peduli apa yang tertulis dalam kontrak, tidak masalah." Jiang Chongchong mengeluarkan pena dari saku jaketnya, dan menandatangani kontrak dengan fasih. "Jangan khawatir, saya rela kehilangan uang untuk proyek ini," kata Jiang Chongchong sambil tersenyum. Semua orang tercengang saat mendengar ini. Apakah Nima ini benar-benar keluarga Jiang? Dia terlihat seperti presiden wanita yang mendominasi. Tapi kenapa dia menjadi gadis kecil yang rela dibantai di depan Ye Chong? Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tentu saja Sister Chongchong tidak akan kehilangan uang, dan saya juga akan berpartisipasi dalam proyek ini." Ye Chong secara singkat memeriksa kontrak tadi. Ini adalah proyek real estate. Dia memiliki banyak real estate di zona pengembangan baru di tangannya, dan dia dapat memperluas proyek ini dengan mengambil sedikit. Begitu Jiang Chongchong mendengar ini, dia tahu dia aman. Dia tahu betapa bagusnya sumber daya di tangan Ye Chong. Selama dia berpartisipasi dalam proyek, itu pasti akan menghasilkan banyak uang. Jiang Zhanglong tercengang. Untuk menandatangani kontrak, dia mencoba yang terbaik dan memohon kakeknya untuk menuntut neneknya, tetapi hasilnya tetap tidak berhasil. Namun, hanya dengan satu kata sekarang, keluarga Nona Jiang menandatangani kontrak dengan begitu mudah. Nima ini benar-benar mati dibandingkan dengan yang lain, dan Anda harus membuang saat membandingkan barang. Jiang Zhanglong bergegas, dan dia berkata, "Nona Jiang, Anda bisa datang. Tempat ini benar-benar penuh kemegahan. Tanpa diduga, Anda memberi kami kesempatan ini. Jangan khawatir, keluarga Jiang kami grup pasti tidak akan mengecewakanmu." Jiang Chongchong memandang Jiang Zhanglong dan bertanya dengan curiga, "Siapa kamu?" Jiang Zhanglong berkata, "Saya adalah presiden grup Jiang, dan nama saya Jiang Zhanglong." "Oh, jadi Tuan Jiang, kamu adalah teman Ye Chong. Senang bertemu denganmu, Jiang." Chongchong berkata sambil tersenyum, dan mengulurkan tangan ke Jiang Zhanglong. Jiang Zhanglong tersanjung, matanya diluruskan, dia menjilat air liurnya, dan tangan babi asin itu terulur ke arah tangan kecil halus Jiang Chongchong. Pada saat ini, Ye Chong menarik kembali tangan kecil Jiang Chongchong, dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Chongchong, Anda salah paham, Jiang Zhanglong bukan teman saya." Kulit Jiang Zhanglong tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia tersenyum kecut dan berkata, "Tuan Ye, Anda telah berpartisipasi dalam pernikahan paman saya. Bukankah kita hanya sebuah keluarga?" "Benar, Tuan Ye, meski dari sudut pandang Wang Chao, kita lebih dekat kan?" Wang Guifen tertawa. Jiang Zhanglong tertawa dan berkata, "Selain itu,
Saya adalah presiden grup Jiang. Nona Jiang telah menandatangani kontrak. Bukankah ini satu-satunya kerjasama yang kita lihat di masa depan? Ye Chong tersenyum. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Apakah kamu lupa apa yang kamu katakan sebelumnya? Setelah kontrak ditandatangani, bukankah semua properti dimiliki oleh Jiang Zhangbiao? Jiang Chong memandang Jiang Zhangbiao dan Jiang Zhanglong, dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berkata, mulai sekarang, keluarga Jiang kami hanya akan bekerja sama dengan Jiang Zhangbiao saja. Jiang Zhanglong benar-benar tercengang kali ini. Ye Chong tersenyum. Jiang Zhanglong, saya menyarankan Anda untuk menerima taruhan. Jika Anda terus mendominasi properti keluarga Jiang, maka Nona Jiang, ada 10.000 cara untuk menghancurkan kelompok keluarga Jiang Anda. Jiang Chong terkekeh dan berkata, ini tidak dibesar-besarkan, ada lebih dari 9.000 cara. Meskipun keduanya berbicara dan tertawa bahagia, hati Jiang Zhanglong benar-benar putus asa. Mengetahui bahwa apa yang dikatakan Ye Chong benar, dia menundukkan kepalanya karena malu, dan tidak punya pilihan selain mengakui bahwa semua properti adalah milik Jiang Zhangbiao. Setelah itu, Jiang Chong berkata, Ye Chong, ada hal lain yang harus saya lakukan, jadi saya pergi dulu, dan saya akan mentraktir Anda makan malam nanti ketika saya punya waktu. Setelah berbicara, dia pergi dari sini dengan pengawalnya. Jiang Chong datang dan pergi dengan cepat, dia hanya melambaikan lengan bajunya, tetapi tidak menghilangkan awan. Namun, penampilannya mengejutkan semua orang, dan membuat Jiang Zhanglong yang sangat arogan benar-benar tercengang. Jiang Zhangbiao dengan bersemangat memegang tangan Ye Chong dan berkata, Tuan Ye, terima kasih banyak. Ye Chong tersenyum, bukan apa-apa, tetapi meskipun Anda memiliki semua properti grup Jiang sekarang, Anda tidak dapat memperlakukan Jiang dengan buruk di masa depan, keluarga Yu. Haha, saya perlu Tuan Ye mengingatkan saya akan memberikan 30% sahamnya kepada keluarga Jiang Yu di masa depan. Jiang Zhangbiao tertawa, dia memandang Jiang Nan lagi, kamu bocah, kamu akan bekerja di perusahaan mulai sekarang. Jiang Nan menggaruk kepalanya dan mengeluh, apa yang kamu lakukan, tidak menyenangkan menjadi manajer di kantor. Ayahnya adalah presiden sebelumnya, dia ingin bergabung dengan perusahaan sejak lama. Hehe, idemu bagus, Jiang Zhangbiao mengetuk kepala Jiang Nan, kamu mulai dari salesman paling bawah. Apa? Jiang Nan berkata dengan wajah sedih. Mengapa kamu tidak membicarakannya? Untuk sesaat sementara, saya akan tetap menjadi manajer. Ye Chong mengangguk puas, berpikir bahwa Jiang Zhangbiao masih tahu bagaimana harus bersikap. Jiang Yu dan Wang Chao adalah satu keluarga. Tentu saja Ye Chong berharap keluarga Wang Chao bisa hidup lebih baik. Dia tahu bahwa jika grup Jiang masih berada di tangan Jiang Zhanglong dan Wang Guifan, maka Wang Chao tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya di keluarga Jiang. Itu sebabnya dia memenangkan grup Jiang ke tangan Jiang Zhangbiao, yang juga membantu Wang Chao menyamar. Wang Chao secara alami mengetahui kebenarannya, dan menatap Ye Chong dengan rasa terima kasih. Dia menghela nafas dalam hatinya, bisa menjadi teman sekelas Ye Chong benar-benar hal yang paling beruntung dalam hidupnya. Jiang Zhanglong dan Wang Guifan di sebelah mereka tampak seperti bola kempes. Wajah tua mereka menundukkan kepala karena malu, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Huang Dadong dan Xia Lili bahkan lebih kaget dan ketakutan, dan hampir bersembunyi di bawah meja. Selanjutnya, pernikahan dilakukan dalam suasana bahagia. Setelah perjamuan, Ye Chong pergi dan bergegas kembali ke desa. Karena semua orang dalam di kilang anggur dihilangkan, bisnis kilang anggur telah meningkat pesat. Dan Wang Tianyu, Wang Chao, dan Cheng Han, setelah dipromosikan oleh Ye Chong, memang melakukan pekerjaan dengan baik. Pada hari ini, Cheng Han menelepon Ye Chong dan berkata bahwa dia ingin bertemu dengan penjual minuman keras besok. Lagi pula, pasar di Luzhu belum dibuka, dan cara tercepat untuk mengubah situasi adalah mencari mitra. Cheng Han ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mempromosikan produk perusahaan anggur. Awalnya, dia ingin pergi dengan Lin Tianqi atau Su Yuqian,
tetapi keduanya tidak bisa pergi karena urusan mereka. Oleh karena itu, Cheng Han ingin bertanya pada Ye Chong apakah dia punya waktu, dan apakah dia bisa pergi ke sana bersamanya. Ye Chong kebetulan baik-baik saja, jadi dia setuju dengan Cheng Han. Sore itu, Ye Chong naik kereta berkecepatan tinggi ke Luzhu. Keesokan harinya, Ye Chong mengendarai Porsche yang diberikan Lin Tianqi kepadanya ke kilang anggur untuk menjemput Cheng Han, dan keduanya pergi ke tempat yang disepakati bersama. Cheng Han sengaja merias wajah yang sangat cantik hari ini, mengenakan jaket putih, dan topi rajutan dengan 2 bola besar di kepalanya, terlihat murni dan cantik. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Cheng Han, kamu sangat cantik hari ini. Kamu tidak berencana menggunakan kecantikanmu untuk memikat bos besar itu?" Cheng Han menundukkan kepalanya dengan malu-malu, dan mendengus mencela. Dia berpikir, Ye Chong ini benar-benar bodoh. Dia merias wajah hanya untuk kamu lihat. Kemudian, Ye Chong melanjutkan, "Saya mendengar Lin Tianqi dan Su Yuqian berbicara tentang kemampuan Anda, dan saya pikir Anda terlalu berbakat untuk menjadi sekretaris penjualan, Cheng Han." "Tersipu? Tidak sebagus yang Anda katakanlah." Ye Chong melanjutkan, "Sebenarnya, mereka berdua dapat melakukan beberapa tugas dan menunjukkan wajah mereka, dan pengalaman manajemen kedua bos jauh lebih rendah dari Anda. Jadi kami mendiskusikannya dan memutuskan untuk meningkatkan jika Anda menjadi wakilnya presiden. Semua penjualan perusahaan anggur akan diserahkan kepada Anda di masa depan." Cheng Han tersipu dan berkata dengan penuh semangat, "Benarkah?" Dalam sebulan mengenal Ye Chong, dia sudah dipromosikan 2 kali. Dari karyawan biasa bagi wakil presiden perusahaan anggur, ini hanyalah kecepatan perjalanan melalui lubang cacing di pesawat luar angkasa. "Ye Chong, apakah kamu benar-benar mempercayaiku?" Cheng Han bertanya dengan hati-hati. Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Tentu saja aku percaya padamu. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu telah mengaku padaku? Kan, kamu benar-benar telanjang dan tidak keberatan." Ketika hal ini disebutkan, wajah Cheng Han memerah ke akar telinganya. Dia memberi Ye Chong tatapan mencela, dan berkata, "HMPH, abaikan kamu, dan kamu akan tahu bahwa ini tidak serius." Bersambung.